Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisco Saverius Wahyu Sigit Laksana, asal instansi SD Negeri Sutan. Hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember 2020, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam rangka pelaksanaan ujian kinerja di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Juga selamat untuk pelaksanaan PAS kalian di hari yang pertama untuk pelajaran bahasa Jawa dan agama. Semoga nilainya hasilnya itu maksimal. Amin. Amin. Nah, untuk memulai kegiatan belajar kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Sigit minta tolong Vina tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mic-nya silakan dinyalakan dulu. Ya, mic-nya dinyalakan dulu. Kemudian pimpin teman-teman berdoa. Di bagian merah yang kiri, Vina, diklik. Yang gambar apa itu? Mic. Belum bisa nggih? Belum bisa nyala. Oh, belum. Cita saja. Cita, tolong pimpin teman-teman untuk berdoa pembukaan. Sama seperti kalau kita sedang di kelas. Sudah? Baik. Terima kasih Cita. Kalau tadi sudah mungkin telah. Jangan lupa untuk menuliskan dari kolom pesan. Dari kolom pesan silakan tuliskan nama panggilannya yang sudah di sini, yang sudah tercatat di tempat Pak Sigit. Itu ada Dava, Aurel, Dini, Berta, Cita, Iban, Vina, Ilham, Filma, dan Ika. Terima kasih. Nah, silakan bagi yang belum bisa mengetikkan nama panggilannya. Nah, kegiatan kita akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia. Maaf, Garuda Pancasila. Karena di pertemuan kemarin kita sudah bersama-sama menyanyi lagu Indonesia. Kita sekarang akan menyanyi Garuda Pancasila. Nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Bisa dengar suaranya Pak Sigit?
Oke. Kita tampilkan. Lupa apa yang kita tampilkan. Oke. Baik. Kita akan melihat bersama-sama. Silakan mikrofon bisa dibuka. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf, Garuda Pancasila. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, akulah penyukumu, proklamasi setelah berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, liberty bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi. Pancasila, akulah pendukungmu, patuh proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, liberty bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semangat sekali. Terima kasih. Ya, ini adalah lagu Garuda Pancasila. Salah satu lagu wajib nasional. Nah, di pembelajaran kita, ini adalah pembelajaran di tema 4, subtema 4 di pembelajaran yang kelima. Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajibanku di rumah. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya kita akan bacakan. Monggo untuk mikrofon silakan bisa dimatikan dulu. Ya, di gambar mikrofon paling kiri. Silakan bisa dimatikan. Oke. Nah, mungkin punya Irul, silakan bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Dika, silakan bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, baik. Melalui diskusi, nanti kita akan melaksanakan kegiatan tanya jawab. Peserta didik mampu memperjelas 2 saran penyelesaian masalah sederhana. Lalu, melalui bacaan teks, peserta didik dapat menuliskan 2 kalimat saran penyelesaian masalah sederhana. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan
3 kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu nanti ada lembar kerja, silakan kalian dapat menceritakan satu pengalaman dalam melaksanakan kewajiban dan haknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Dan melalui soal cerita, peserta didik dapat menentukan 2 bilangan saja yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Jadi nanti akan ada materi tentang bilangan saja. Dan nanti ada soal cerita. Peserta didik dapat membuat satu pembagian 2 bilangan saja yang hasilnya diketahui dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai, kita ada 2 pertanyaan di sini. Minta tolong Iban, tolong bacakan pertanyaan nomor 1 bagian atas. Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan hak? Silakan yang bisa menjawab apa itu hak. Ini sudah ada materi sebelumnya. Setelah Sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, salah satu hak kalian di rumah apa? Membantu orang tua. Itu hak atau kewajiban? Jika hak itu adalah yang harus kalian dapat. Nah, membantu orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, kemudian hak kalian di rumah itu apa contohnya? Mendapatkan kasih sayang. Iya, mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau mendapatkan pendidikan. Iya, benar. Apalagi tadi sudah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan. Iya. Apalagi mendapatkan uang saku. Kalian tidak sekolah dapat uang saku tidak? Iya. Terus uang sakunya untuk apa? Coklat jajan. Ini ibunya langsung menyampaikan kalau dibuat jajan. Ya, juga bisa ditabung. Ya, kalau misalkan ada sesuatu barang yang dibeli, misalkan bisa ditabung. Sebentar, Pak Sir menyalakan lampu. Sebentar.
Oke. Nah, kalau tadi hak itu adalah yang harus kalian terima, lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Silakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban, baru kalian bisa mendapatkan hak. Ya, jadi tidak terbalik. Kalian meminta hak, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Kalian berhak mendapatkan uang saku, tetapi wajib membantu orang tua di rumah. Nah, kalau misalkan meminta uang saku terus, tetapi tidak membantu orang tua di rumah, baik atau tidak? Tidak, iya. Jadi setelah melakukan kewajiban, baru sekalian mendapatkan hak. Oke. Di sini akan ada satu video, kita akan simak bersama-sama. Oke. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe. Oke. Baik, mikrofon silakan bisa dimatikan dulu agar nanti suaranya tidak balik. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya, tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan tanya jawab bersama-sama. Oke? Dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Videonya bisa terlihat jelas? Bisa, Jelas, siap. Silakan bisa dimatikan dulu. Kita akan simak bersama-sama. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar.
Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Tadi pada video yang sudah kita simak bersama-sama, di situ tercantum ada 4 hak anak dan 4 kewajiban anak di rumah. Nah, tadi dari 4 hak itu sudah disebutkan, ya disebutkan semua tadi keempat-empatnya. Nah, sekarang kewajibannya. Apa saja tadi kewajibannya? Mengerjakan PR di rumah. Ya, mengerjakan PR. Patuh pada orang tua. Membantu menjaga kebersihan rumah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Hormati, menghargai orang tua. Tidak hanya orang tua, tapi juga menyayangi seluruh anggota keluarga. Ada adik, kakak, kakek, nenek, om, ya, seluruh anggota keluarga. Ya. Nah, di sini sudah Pak Sigit rangkum ya, hak dan kewajiban anak di rumah. Ya, sama seperti yang sudah kita simak di video tadi. Nah, apa yang akan terjadi jika kalian tidak menerima atau melaksanakan hak dan kewajiban kalian di rumah? Contoh, kalian berhak mendapat makanan dan minuman, tetapi kalian tidak menerima hak kalian mendapat makanan dan minuman. Apa yang akan terjadi? Iya, mestinya kalian akan kelaparan. Nah, itu 1. Kalian kurang gizi. Ya, bisa kelaparan, kemudian kurang gizi. Padahal makanan dan minuman itu adalah hak kalian. Kalian harus mendapatkan. Ya. Orang tua di rumah pun juga wajib memberikan makanan dan minuman. Nah, kalian mendapatkan hak. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Lalu, hak kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Iya. Apa yang terjadi
jika kalian di rumah itu tidak dilindungi, disakiti, ya, kemudian dilukai, apa yang akan terjadi dengan kalian? Sedih, sakit, iya, merasa ketakutan, seram, ya. Di luar banyak kejahatan, ya, banyak yang nakal. Kalian pulang malah dinakali lagi oleh kakak, adik, atau saudara, ya, kalian tidak akan merasa aman. Oke. Seram, ya, tadi ya, akan merasa seram. Nah, itu contoh 2 hak, ya. Lalu kita akan membahas 2 kewajiban. Apa yang akan terjadi jika kalian tidak melaksanakannya? Apa yang terjadi jika kalian tidak menjaga kebersihan di rumah? Coba. Rumah menjadi kotor. Lalu, apakah rumahnya nyaman? Rumahnya tidak nyaman. Ya, apalagi yang banyak serangga. Ya, apalagi yang di rumah itu memelihara hewan peliharaan seperti kucing. Ya, kalian punya banyak kucing, punya ayam, ya, punya, ya, banyak ya yang punya, guys. Ya, kalian punya kucing, punya ayam, atau mungkin punya bebek, ya. Tapi buang air di rumah tidak kalian bersihkan. Apa yang terjadi dengan rumah kalian? Iya, bau, ya. Bau. Iya, jelas akan bau. Nah, tadi ya, banyak serangga, tidak nyaman, dan sebagainya. Lalu, apa yang terjadi jika kalian tidak mengerjakan PR di rumah? Dimarahi Bu Guru. Ya, dimarahi Bu Guru. Dimarahi orang tua. Mengapa? Mengapa kok dimarahi? Karena PR itu harusnya dikerjakan di mana? Di rumah. Kalau dikerjakan di sekolah, nanti jadinya pekerjaan sekolah. Iya, PR itu harus dikerjakan di rumah. Oke. Ya. Nah, nanti akan ada lembar pekerjaan sendiri secara daring, online, sama seperti yang di pertemuan kita sebelumnya. Secara online nanti Basket akan bagikan di grup WA. Nah, kalian akan menuliskan hak dan kewajiban kalian yang kalian laksanakan di rumah, yang kalian terima di rumah. Lalu apa yang terjadi jika kalian tidak menerima hak atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Ya, itu nanti kalian yang menjawab sendiri. Nah, berkaitan dengan hak kalian mendapatkan makanan dan minuman, di sini ada satu cerita tentang seorang ibu, ya, ada ayah, kemudian 2 orang anak, ya, 2 anak, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimanakah cara ibu membagi makanan sama banyaknya? Baik, di sini ada satu cerita
Bisa terlihat ceritanya? Oke. Minta tolong Vilma untuk membacakan ceritanya. Ibu berbicara buat bakpia untuk seluruh anggota keluarganya. Anggota keluarga mendapat bagian bakpia yang harus dibuat. Ibu berencana membuat bakpia untuk seluruh anggota keluarganya. Untuk ibu, ayah, kemudian ada untuk kakak laki-laki, dan juga untuk adik perempuan. Nah, masing-masing anggota keluarga mendapatkan bagian 5 buah bakpia. Berapa bakpia yang harus dibuat oleh ibu? Agar dapat berapa? 8. Jadi ibu mendapat 5, ayah mendapat 5, kakak mendapat 5, adik mendapat 5. Berapa? 20. Ya, jadi masing-masing itu mendapatkan 5, totalnya 20. Iya. Lalu Ilham, tolong bacakan Ilham. Ya, terima kasih. Jadi, setelah merasakan bakpia buatan ibu, nah, ibu dan ayah berencana mengundang teman-temannya kakak dan adik. Yuk, sama-sama merasakan bakpia buatan ibu. Nah, jika jumlah bakpia yang diterima tiap anak adalah 4 buah, berapa jumlah bakpia yang dibuat dan anak-anak yang diundang? Nah, ini mesti jawabannya akan bermacam-macam. Yuk, kita coba yuk. Berapa jumlah bakpia yang bisa ibu buat dan berapa jumlah anak yang diundang sehingga hasilnya tiap anak mendapat 4 buah bakpia. Yuk, satu persatu silakan. Oke, berarti ibu membuat satu-satu dulu. Ibu membuat 8 bakpia dan yang diundang berapa anak? Ini dulu. Ya, satu-satu dulu. Tadi 8 bakpia yang dibuat oleh ibu. Oke, lalu berapa anak yang diundang? 2. Oke. Lalu berapa lagi? Oh, benar, maaf. 20. Oke. Tadi yang jawab 20. Tunggu dulu. 20 yang diundang
5. Terus tadi yang menjawab 12. Oke, 12 dibagi 3. 16 dibagi 4. Lalu oke, Ibu membuat banyak ya. Ibu membuat 32. Yang diundang ada 8. Ya, bisa juga Ibu membuat 24 buah dibagi 6. Nah, untuk membuat bakpia yang jumlahnya banyak, itu mesti Ibu membutuhkan bantuan. Nah, ayah, kakak, dan adik itu wajib membantu. Iya, jangan hanya makan saja, maunya makan tetapi tidak mau membantu. Nah, di sini apakah ada anak-anak di sini yang masih belum mau membantu orang tua di rumah? Ya, Pak sedikit harap sudah tidak ada. Ya, kan bisa. Nah, bisa membantu masak, bisa membantu cuci piring. Sesudah makan, langsung cuci piring. Membantu menyapu, benar. Membantu membuat kue, wah ini Iban semangat kalau disuruh membantu ini, membuat kue. Adonannya habis nanti dimakan Iban. Itu oke? Ya. Jadi di sini sudah ada 6 kemungkinan jumlah bakpia yang dibuat oleh Ibu. Ya, ini adalah jumlah bakpianya. Yes, enggak apa-apa. Ya, ini adalah bakpianya. Ya, kemudian berapa yang diundang oleh orang tua. Oke. Sama, nanti akan ada lembar kerja tersendiri. Silakan nanti dikerjakan. Tetapi juga Pak Sigit akan berikan tenggang waktu. Ya, Pak Sigit berikan tenggang waktu karena kalian pun juga harus belajar untuk PAS. Oke, itu tadi untuk kegiatan belajar kita. Nah, apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Iya, hak dan kewajiban. Lalu menghitung jumlah bakpia. Nah, nanti Pak Sigit akan meminta tolong ke kalian nanti untuk menceritakan, ya, menceritakan pengalaman kalian di rumah dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Ya. Nanti akan Pak Sigit, ya, mendapatkan apa? Kalian akan dapatkan ini soalnya nanti. Nah, salah satunya, ada yang punya adik bayi, nah itu juga punya kewajiban untuk menjaga adiknya. Baik, itu untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nanti silakan lembar kerjanya bisa dikerjakan. Juga nanti tetap harus belajar juga untuk kegiatan PAS. Nanti. Nah, tidak lupa juga, ya, karena masih di masa pandemi, ya, usahakan selalu ada di rumah,
kalau keluar juga menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan senantiasa juga untuk menjaga menjaga kebersihan satu sama lain. Kalau ketemu ya menjaga jarak. Jangan lupa juga itu pakai apa? Masker. Ya, tetap. Pakai cuci tangan, air mengalir dan sebagainya, ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari berguna untuk kita semua, dan semangat belajar PAS-nya. Semoga nilainya mendapatkan yang terbaik. Amin. Amin. Kemudian di semester 2 hasilnya baik dan bisa naik ke kelas 4. Mau naik ke kelas 3? Ya, kelas 4. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kita akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke. Kita akan tidak apa-apa macet-macet. Nanti pun tugasnya akan Pak Sigit berikan di WA group. Pak Sigit akan tampilkan. Ya, kita akan menyanyikan bersama-sama. Silakan mikrofonnya bisa dinyalakan. Belum. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul limpang sekami tadi saklatat, wakul limpang sekami tadi saklatat. Sekali lagi. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul limpang sekali dadi saklatan, wakul limpang sekali dadi saklatan. Terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan belajar kita pada sore hari ini, Pak Sigit minta tolong Aurel. Kan Aurel bisa teman-teman untuk berdoa. Atau kita ganti dulu. Irul, masih tidak Irul?
Ya, Aurel aja, Aurel yuk. Aurel sudah bisa buka mic-nya. Ya, Aurel, pimpin teman-teman untuk berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, cukup. Baik, terima kasih Aurel. Terima kasih atas kehadiran kalian. Di sore hari ini. Terima kasih sekali. Tetap jaga kesehatan. PAS masih sampai hari Sabtu. Semoga sehat. Semoga sukses. Amin. Ya. Terima kasih. Dadah. Kita ketemu lagi besok. Mungkin ikut pas pengambilan. Dadah. Berikan dadah kepada teman-teman semuanya. Selamat sore. Iya, mukanya senyum dong.